Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di acara destinasi budaya positif di sekolah kita, yaitu di SDIT Al-Quwa Subang. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali biar kita berkah dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku mau bilang apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dahulu sambutan kepala sekolah, biar kita lebih afdal dan asyik tentang budaya disiplin dan positif kita di sekolah. Terima kasih Saudara Ayu yang sudah membawakan agenda hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala wasallim ajmain, amma ba'du. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rasa syukur, kenikmatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, hari Sabtu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semangat ya untuk mengawali kegiatan hari ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati-hati dan pikiran yang jernih untuk bisa menerima materi hari ini ya bersama ustaz dan ustazah semuanya. Ya, salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabatnya, para tabi'innya dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ustaz dan ustazah yang ana banggakan, yang ana hormati, dan semuanya yang hadir hari ini ya, terkait hari ini kita akan mendengarkan gitu ya, tema terkait bagaimana membiasakan terkait budaya positif, karena kita di sekolah ya, sekolah itu kan tempat wadahnya membentuk karakter siswa gitu ya, sehingga bagaimana ustaz dan ustazah, guru-guru semua yang ada di sini menjadi pelopor untuk terus membiasakan atau menanamkan nilai-nilai baik kepada anak-anak didik kita ya, ustaz dan ustazah. Dan ini adalah sebuah hal yang harus dibiasakan gitu ya teman-teman, dari hal kita penyambutan, dari hal kedisiplinan, kedatangan gitu ya, sehingga banyak kebiasaan-kebiasaan, adab-adab yang harus kita junjung, nilai-nilai kebaikan ya, untuk membentuk generasi yang cerdas gitu ya untuk anak didik kita, dan mudah-mudahan anak didik kita semuanya menjadikan pemimpin-pemimpin yang terus berdedikasi menjadikan pemimpin bangsa ya untuk negeri ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman sudah semangat ya untuk mendengarkan sekarang materi kita. Nah, sebelum ke materi inti, Ana mau mengajukan pertanyaan pemantik dulu. Nah ya, apa harapan ustazah semua terhadap murid-murid ustazah di kelas? Silakan isi ya, tulis di sini apa harapannya. Isi apa saja sih keinginan ustazah terhadap murid-muridnya. Ingin jadi apa muridnya atau berharap apa terhadap muridnya? Ya, apa ustazah terhadap murid-murid di kelas? Ada pintu kotak. Ada yang mau ngomong lagi? Ada nggak? Coba. Ya, contohnya apa harapan ustaz dan ustazah terhadap murid-murid di kelas? Sini ya, kita pertanyaan pertama, harapan ustazah, harapan guru. Kan? Dan ini Itu masih banyak, Bu. ya. Kali ini nanti berkaitan dengan praktek kita langsung ke murid tentang
kedisiplinan budaya di kelas kita. Apa yang diharapkan? Ada yang sudah selesai? Satu aja nggak apa-apa. Boleh. Sudah oke sini. Kita sudah kita kumpulkan nanti kita tulis. di sini. Nih tempelin di sini. Ada lagi yang sudah? Nah, kan ya harapan ini adalah keinginan ustazah nanti untuk sekarang dan masa depan ketika antum semua servis semua di kelas. Ya, Bun. Kita harus mempraktekannya terkait keinginan dan harapan ustazah ketika nanti langsung terjun di kelas. Terjun bebas. Ada yang sudah lagi? Apa? Yang sudah? Kita masih orang dulu sih ngomong. Sudah, ya. Kok bisa tulis tiba? Ini harapan ini adalah mengandung nilai-nilai kebajikan yang ustaz-ustazah semua yang diinginkan terhadap murid-muridnya. Jangan panjang-panjang saja. Nah, jangan panjang-panjang. Oke, kita bacakan dulu ya. Ini kita bacakan dulu satu-satu. Nih, biar kepala sekolah tahu juga nih. Ini adalah harapan para guru di kelas terkait dengan muridnya. Ini ada mantra anak-anak menjadi manusia beradab dan berilmu. Terus berakhlak dan menjaga sholat fardu. Mengamalkan ilmu yang diberikan guru, pribadi yang bertanggung jawab, aktif dan beretika baik, soleh-solehah, semangat belajar, disiplin, menjadi anak-anak yang soleh, berakhlak baik kepada semua orang. Semoga menjadi apa ini? Berguna. Apa ini ya? Jadi anak dengan baik ya gitulah. Percaya diri, tidak merasa terbebani. Nah, terbebani ketika saat belajar, mempunyai karakter yang baik, rajin, masuk sekolah, baik dan nah, ya katanya. Saya nulis lah. Disiplin waktu, nah tidak ribut saat belajar, lebih fokus dalam pembelajaran, menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Berarti kebanyakan adalah menjadi anak-anak yang solehah. Sekarang yang pertanyaan kedua. Jadi kita semuanya menyampaikan menginginkan bahwa murid-murid kita di kelas adalah anak-anak yang soleh, rajin, soleh-solehah, rajin, berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, Aktif. aktif dan ini semangat belajar ya. Itu nanti bisa jadikan visi ke depannya. Aktif yang beretika baik. Lalu pertanyaan kedua, nah sekarang berikutnya, apa kesulitannya atau hambatan para ustazah ketika menghadapi murid di kelas? Misalnya banyaknya anak-anaknya di mana? Silakan tulis lagi. Hambatan-hambatannya, apakah misalnya tidak menguasai anak-anak karena kurang pemahaman apa? Boleh apa-apa? Silakan sebutkan hambatan-hambatan asal semua terhadap murid-murid di kelas. Dan kita nanti bisa menangani bersama. Hambatan atau masalah yang dihadapi murid ketika wali kelas tidak bisa menghadapi sampai soal ketika belajar. Hambatannya, maksudnya di kelas ketika banyak ternyata banyak anak yang loba beruy, atau di kelas ketika ini banyak anak yang
Ini dari saja Amel, hambatannya adalah apa anak-anak kurang fokus. Ya, hambatannya anak-anak itu kurang fokus bisa benar juga. Kadang kalau anak-anak kenapa bisa kurang fokus? Mungkin ketika pembelajaran di kelas kurang menarik. Ada lagi udah? Ada yang sudah? Ustazah Wiwin bilang pola asuh waktu di rumah terkadang tidak disinkronkan dengan guru sehingga anak menjadi sulit diarahkan. Ya, ini kita makanya harus ada kolaborasi dengan orang tua. Bagaimana nanti kita membuat kesepakatan di awal PPDB, di awal ajaran baru, berkumpul dengan orang tua POMD itu, ya. Ketika mereka di kelas, silahkan buat kesepakatan dengan orang tua. Kebanyakan kurang fokus ya. Ada gimana? Ada? Oke. Ini adalah benar-benar para asatidz semua ya terhadap murid-murid di kelas. Semoga nanti kita bisa memecahkan bersama. Ini adalah hambatannya kurang serius dalam melaksanakan pembelajaran, terlalu banyak bermain, terus perbedaan cara didik di sekolah dan di rumah, kurangnya fasilitas di sekolah, terganggu temannya yang banyak bercanda, kurang fokus, banyak ngobrol, anak terlalu aktif, ini pasti kelas 1 ya. Kurang disiplin dan belajar, kurang bisa dikondisikan, adanya siswa yang sulit untuk diajak kerjasama. Anak-anak kurang fokus, berarti kebanyakan kurang fokus ya, sulit diatur. Kurang etika yang baik, anak-anak kurang urus sama guru, kurang disiplin. Faktor negatifnya dari luar dibawa ke sekolah, misalnya kebiasaan anak ya, dari luar dibawa ke sekolah. Nah sekarang Anda mau nanyakan dulu, dari semua ini, ketika Anda ini ada hambatan-hambatan ini, apa yang harus dilakukan oleh guru? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Ketika ada anak yang tadi nggak fokus belajar, lupa lompatan, banyak bermain, ya, tidak fokus, antum semua di kelas semuanya memberikan apa? Peraturan, hukuman, atau konsekuensi? Hukuman atau keyakinan kelas atau peraturan kelas yang disampaikan ke anak-anak. Makanya kita harus membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ada yang berbeda. Ya, nanti kita sampaikan sini. Ya. Keyakinan kelas itu kita bersama-sama antara murid dan guru untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah, misalnya menjaga kedamaian di kelas, menjaga apalagi menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan, contohnya nilai-nilai kebersihan ya, menjaga kebersihan itu keyakinan kelas. Misalnya berakhlak mulia, itu keyakinan. Ada yang sudah? Oke, ya sudah. Yang biasa biasanya apa sih guru-guru biasanya? Sabar. Berarti yang dilakukan guru ketika ada hambatan nih, yang dilakukan adalah sabar. Ini untuk IPA. Ya, itu kelas 2 biasanya yang beda. Yang kedua, menerapkan adab yang baik. Ya, berarti ini keyakinan ya, tentang keyakinan ya. Berarti ini yang ini keyakinan berarti. Terus ada reward dan punishment. Nah, ini nih ada baru nih. Ada reward dan punishment. Apalagi? Nah, ada hadiah dan itu kan, dan hukuman kan. Nah, kita bahas juga ada hadiah dan hukuman. Aduh.
Harus ada yang ini yang minta-minta. Ada yang Asisten. asisten. Bukan asisten. Asisten. Bisa ngomong nggak dari awal jadi asistennya. Kita bacakan satu-satu. Nah, udah tadi. Nama kecil deh. Mengarahkan agar siswa tersebut jadi lebih baik, memberikan peringatan jika tidak, maka guru memberikan konsekuensi kepada anak tersebut. Konsekuensi setelah adanya kesepakatan bersama, komunikasi dengan anak dan orang tua demi anak lebih baik, melakukan komunikasi yang positif, meyakinkan anak, kesepakatan kelas, sinkronis pembelajaran dengan ortu, kesepakatan kelas, konsep kelas, membiasakan kesepakatan belajar, bekerja sama dengan ortu, guru menjadi contoh berserah diri kepada Allah. Itu yang terakhir ya. Yang paling bagus. Tawakal pisah kan. Kesimpulannya itu. Semuanya sudah udah tahu ya mengerti apa? Memberikan infak sedekah. Memberikan infak sedekah. Oke, sekarang mari kita kaitkan antara yang tadi dengan materi kita yaitu budaya positif di sekolah. Kita lihat apa itu artinya budaya positif? Apa itu budaya? Biasanya budaya dikaitkan dengan apa? Ada yang tahu? Kebiasaan. Berarti positif apa? Baik. Kebiasaan? Baik. Di sini bahwa budaya positif merupakan proses pendidikan yang mengantarkan anak sadar akan tugasnya dan tanggung jawabnya tanpa adanya paksaan atau dorongan dari pihak sekolah eksternal ya sebagai pendidik, guru atau dari internal ya ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Itu bisa paham ya? Berarti disiplin positif itu kita sendiri, kita sebagai pendidik mengantarkan anak-anak sadar akan kewajiban dan tugasnya sebagai anak di sekolah, di kelas itu bagaimana? Seperti itu. Tapi kita tidak boleh melakukannya tanpa hukuman. Harus tidak boleh pakai hukuman. Gimana caranya? Tanpa ada hukuman. Nih. Nah, dari budaya positif tadi ya sekolah, kita harus melakukan satu disiplin positif. Ya. Dua, motivasi perilaku manusia yang tadi itu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Terus apa sih Ustazah? Misalnya apa sih disiplin positif itu? Disiplin berarti apa? Disiplin apa? Ya, peraturan kayak gitu ya. Mungkin ya secara umum disiplin adalah peraturan di sini. Positif berarti baik. Sedangkan di sini adalah pendekatan pengasuhan, membimbing siswa untuk berperilaku dengan baik dengan menghargai hak-hak anak didik kita disiplinnya dari segi pembelajaran kita, dari segi ilmu pendidikan. Yaitu ya, bagaimana kita mengasuh, membimbing anak untuk berperilaku baik dengan menghargai hak anak-anak itu sendiri. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus apa? Mengajarkan anak sesuai dengan zaman dan kodrat alamiahnya. Apa sih kodrat alamiah dari seorang anak? Ada yang tahu nggak? Seorang anak betul. Seorang anak itu mempunyai kodrat alamiah adalah bermain. Makanya kenapa di sekolah kita ketika pembelajaran harus ada ice breaking. Permulaan awalnya biar tidak jenuh, ya. Harus bervariasi dalam belajar pembelajaran. Makanya ketika ada anak yang hiperaktif tadi, yang tidak fokus tadi, itu kita koreksi dulu cara pembelajaran kita di kelas harus bagaimana biar bisa mengenali
ketika pembelajaran. Tuh. Nah, ya kalau apa makanya kita harus tahu kondisi fisiknya dulu, saja kondisi hatinya dulu. Mungkin ada alasan kenapa saya juga nggak bisa keras itu, ada alasan keluarga yang memang membutuhkan perhatian sekolah kayak gitu. Nah, disiplin positif ini adalah cara guru. Bagaimana cara guru memberikan dampak dan pengaruh positif terhadap siswa. Makanya kita seorang guru harus belajar kenapa semua guru harus belajar pendidikan psikologi anak. Ya, karena bagaimanapun juga kita sebagai wali kelas wajib mengetahui kadar kebutuhan kepribadian anak itu yang paling utama. Nah, yang seperti tadi bicarakan, apa sih nilai kebajikan yang harus diterapkan oleh kita di kelas ini? Nilai kebajikan sesuai dengan profil Pancasila yaitu beriman dan bertakwa. Sesuai dengan apa yang diisi oleh tadi sama ustaznya semua harapannya itu bahwa anak itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah sesuai dengan profil belajar Pancasila. Lalu kalau secara umum itu adalah bahwa kita menerapkan agar murid mempunyai sikap satu, toleransi, integritas, menghargai sesama teman, empati ketika ada teman yang jatuh atau ada teman yang dibully, kita anak-anak bisa membelanya, kreativitas anak yang percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, keingintahuan, kerjasama dan komitmen. Itu adalah yang wajib ustaz-ustazah lakukan, memberikan nilai-nilai kebajikan di kelas. Nanti buat kesepakatan, ya, keyakinan kelasnya seperti ini, perjanjian dengan siswa, dan itu harus diketahui oleh orang tua. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Karena pada dasarnya seorang anak itu pasti semua orang ingin satu bertahan hidup. Ya, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup dengan cara apa? Satu, kasih sayang. Betul nggak? Kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua pasti manusia ingin disayangi dan merasa diterima, dihargai sama semua orang. Yang kedua, kebebasan. Ketiga, kesenangan. Dan terakhir, penguasaan. Semua orang pasti menginginkan kekuasaan. Kadang anak ada yang bersikap sok menjadi ini kan, sok menjadi geng, kepala geng, seperti itu. Nah, kita nanti harus mengatasi bagaimana seorang anak jika ada kasus mereka menjadi kepala geng di sekolah. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia kebanyakan itu. Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ada seorang anak yang benar-benar nurut sama kita, pada dasarnya mereka takut kepada guru karena takut dihukum, betul? Dimarahin ya, seperti itu. Tipe-tipenya. Yang kedua, ada anak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya suka ada bintang prestasi, akhirnya anak berlomba-lomba kan, ingin mendapatkan bintang, biar banyak bintang mereka bisa ya berprestasi di kelasnya. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan agar dihargai oleh orang tua atau diri sendiri, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih posisi kontrol kita sebagai guru? Ini nanti kita akan memberikan kasus-kasus, ada kasus-kasus. Silakan nanti ustaznya semuanya analisa kasus ini. Ingat ya, ada 5 posisi guru kita di kelas, posisi kontrol. 1, penghukum. Ketika ada anak yang bersalah, langsung dihukum di tempat itu atau diberikan nasihat apa dulu, itu penghukum ya, itu penghukum, itu langsung diberikan hukuman langsung di kelas. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Artinya, ketika biasanya guru itu akan memberikan suaranya lebih tinggi atau suara apa kayak gitu. Ketiga, nah, posisi guru sebagai teman, nanti pilih. Antum semua, saya semua, kebanyakan posisinya di mana? Sebagai teman, penghukum, pemantau, ya, atau manajer. Ada yang tahu nggak manajer? Manajer apa? Ya, mengatur, ya, memberikan respon, mengatur
kemudian bagaimana mengontrol semua sifat perilaku agar bisa bersama-sama misalnya memberikan berbahan kebaikan kepada anak-anaknya, seperti itu ya. Yang terakhir keyakinan kelas. Nah, apakah antum semua, saya semua ketika kenaikan kelas yang kemarin selalu pertama kali ketika bersama anak didik kita melakukan keyakinan kelas? Ya. Sudah kan? Ada sudah yang belum kan? Belum. Ya. Makanya nanti tahun depan kita sepakati sebelum pembelajaran dimulai pada saat MOS kita buat dulu bersama anak keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengatasi anak ketika bermasalah tadi nih? Hambatannya kali. Anak tidak mau itu, anak tidak mau itu, tidak mau ini. Kita makanya cara mengatasinya yaitu dengan cara segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Pengambilan tindakan masalah dilakukan dengan satu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan kembali keyakinan mereka anak didik terhadap kesepakatan kelas yang sudah dilakukan. Ya. Nah sekarang anak mau yang memberikan ada beberapa kasus di sini. Silakan nanti ustaz-ustaznya semua isi bagaimana mengatasi kasus tersebut bila terjadi di sini. Ini barang berempat. Ini ke sini ya, ini ke sini. Ya, nih di bawah dosanya. Tuh ya, silakan. Silakan sambil kita ini aja ya. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti. Nah, siapa yang berperan selalu guru pengganti itu? Kadang-kadang suka apesnya kan, anak-anaknya suka tidak pernah menurut sama guru pengganti. Beberapa murid perempuan pimpin dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya. Pernah nggak asal semua mendapati hal tersebut? Ketika menggantikan kelas, ada murid yang seenaknya tidak mau menuruti apa yang kita perintahkan di kelas ketika pembelajaran. Ada kan? Masih ada kan kasusnya kan? Nah sekarang silakan asal semua ketika ada kasus ini, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kedua, kemarin tuh anak mempelajari kasus kedua ini. Sabrina hari itu bangun terlambat. Biasanya ini tim ini ya kesiswaan nih. Dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Umar memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Nih, Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Umar menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang ke rumah, Pak Sabrina tetap memakai sepatu itu. Lalu Pak Umar tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Ya sudah, pokoknya sepatu itu yang hitam, harus dihukum. Nah, ini. Berarti si Pak Umar itu posisinya sebagai apa? Salahnya apa? Coba jawab seperti itu. Nah, sekarang coba sepatu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Bagus nggak? Silakan kalian posisikan sebagai guru, langkah ini betul atau tidak, dan posisinya yang harus bagaimana. Sebagai guru itu harus bagaimana terhadap anak ketika anak menghadapi anak yang melanggar peraturan tidak memakai sepatu ketika upacara misalnya hari Senin.
Ya, setiap kasus kita harus gunakan memakai segitiga restitusi yang tadi setelah sudah Anda sampaikan. Apa sih segitiga restitusi itu? 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Tuh. Lihat lagi ya, ini adalah posisi kontrol seorang guru nih. Penghukum, hukuman, nah maupun ini yang menggunakan hukuman atau misalnya punishment. Membuat orang bersalah, nih. Tiga teman, mungkin sudah tahu ya kalau guru sebagai teman atau tim diajak curhat, si guru tuh bisa diajak curhat, bisa diajak ngobrol ketika si anak ini teh bermasalah teh, dia merasa nyaman dengan guru tersebut, akhirnya terbuka terhadap permasalahan yang di rumah. Biasanya ketika anak menghadapi bermacam-macam di sekolah itu, anak bertiga itu biasanya satu, anak ada kondisi rumahnya tidak baik. Kebanyakan seperti itu. Yang kedua, kenapa anak tidak fokus? Berarti guru kurang variatif, kurang merangsang motivasinya ketika pembelajaran di kelas. Itu biasanya. Yang ketiga, mungkin sifat dasarnya harus dirubah. Anak perilaku cuma lihat contoh dari orang tua seperti itu. Siapa yang sudah? Mau saya jawabin, silakan ke depan. Ya, perwakilan dari kelompok 4. Siapa yang mau depan? Oh ya, silakan ya, siapa? Mana kertasnya dulu, saudara? Baiklah, ini kami dari kelompok 4. Setelah menganalisis kasus keempat, di mana di sini kasusnya adalah Anggo dan Dino. Yang singkat cerita, Anggo dan Dino itu berkelahi, kemudian sampai menyebabkan kontak fisik dan menyebabkan Anto bajunya itu kancingnya copot 3 oleh si Dino ini. Lalu kemudian dihampiri oleh Bu Suti mana? Suti situasi. Dengan melakukan pendekatan yang akhirnya bisa melerai dan juga bisa mengembalikan keharmonisan mereka berdua antara Dino dan Anto. Oke, langsung aja, posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Menurut kami, menurut kami yang dilakukan oleh Ibu Suti itu adalah sebagai teman dan manajer. Kenapa alasannya? Sebagai teman itu di hal apa saja dilakukan sehingga kami berkesimpulan demikian. Kalau sebagai teman itu pertamanya Bu Suti ini mencoba untuk berkomunikasi kepada Dino dan apa yang menyebabkan dia itu marah. Yang menyebabkan marah, atau dia berkomunikasi kepada Anto apa yang menyebabkan Anto itu marah. Ternyata penyebabnya adalah Dino menarik bajunya sampai kancingnya terlepas. Nah, lalu kemudian Bu Suti juga bertindak sebagai manajer, yaitu dengan cara mengarahkan apa yang harus dilakukan Dino supaya dia bisa memperbaiki bajunya Anto yang rusak itu. Dengan cara kemudian Dino kan dia mengusulkan
dilem saja, kalau dilem terus copot kan gitu. Disuruh menjahit. Kalau menjahit, saya tidak menjahit Bu. Kalau diajari jahit dulu mau nggak? Kalian tuh sih belum kehidupan nyata sebenarnya. Dia jadi kancing. Terus kemudian dia mau menjahit, diajarkan oleh guru tata busana. Akhirnya mau dan sudah selesai gitu. Si kancingnya udah terpasang lagi. Kalau kasus ini bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan? Kalau Dino dikuatkan itu adalah ketika mana sih ini yang dikuatkan si Dino nih? Dinonya dikuatkan gimana ya? Dikuatkan dia bisa jahit. Kan saya tidak bisa jahit kata si Dino. Atau Bu Suti, mau nggak saya ajarin? Diajarin dulu jahit mau nggak? Mau kata gitu. Siapa yang mau ngajarin saya? Kata si Dino. Sama Pak siapa namanya? Pak Irfan, guru tata busana. Akhirnya Dino mikir lah, tapi dia akhirnya mikir terus udah gitu sambil ngeliatin bajunya si Anto yang rusak itu daripada karena Anto bilangnya kan saya marah kancing baju saya copot dan yang pasti ibu saya bakal marah kalau melihat kancing saya copot. Dia ingat di situ. Itu kayak si Iki kemarin, tasnya copot, keluar ini, dia nggak mau ini karena si Iki tasnya disampean. Nah itu kasus sama dengan si Iki. Nah, ya gitu jadi dia akhirnya dia bisa menguatkan diri bahwa ya saya mau belajar jahit itu. Kemudian bagaimana atau juga dikuatkan Bu Suti bahwa memang memiliki emosi, meluapkan emosi itu wajar saja, tapi memang harus tahu dulu letaknya mungkin gitu ya, harus tepat meluapkan emosi dengan tepat. Dan kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Ini sudah jelas yang digaris bawahi adalah yang pertama adalah bertanggung jawab. Jadi anak tersebut diajarkan untuk atau diarahkan untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Meskipun sampai bertanggung jawab itu bukan hanya mengakui kesalahan, ya saya salah, udah merusak baju Anto, tapi sampai ke membenarkan atau memperbaiki kembali kerusakan sampai ke titik itu. Begitu kira-kira Bu Melu. Oke, terima Terima kasih. Bilang apa tadi? Bilang apa? Bagus. Masya Allah. Mana remote-nya? Nanti aku. Ya, oke. Kita langsung ini kan ya. Nih, hal apa yang harus kita lakukan? Tadi hampir semua benar apa yang dikatakan Ustazah Wiwin. Maka kita sebagainya harus memposisikan diri sebagai manajer. Sebagai manajer apa? Satu, menstabilkan dulu tindakan si Anto itu bagaimana itu. Dua, memvalidasi bahwa itu salah. Tiga, memberikan keyakinan. Jadi tidak langsung menghukum, tapi memberikan arahan, memberikan saran, memberikan perbaikan atau apa ya, cari solusi agar permasalahan tersebut bisa diatasi tanpa ada hukuman. Berarti kelompok 4 sudah tahu ya ketika ada kasus seperti itu udah paham betul. Terus ada yang lain? Kelompok lain? Ada yang sudah kelompok lain? Sudah nanti? Ada lagi kelompok kasus 1 belum, kasus 2 belum, dan kasus 3 belum. Samsul. Kasus 1 belum, kasus 2 belum, dan kasus 3. Yang pasti jangan sampai ada PR ya. Kasus 4 karena sudah selesai boleh pulang. Kasus 4 sudah selesai nih. Ayo. Ada yang bisa nggak? Yang bisa jawab pulang. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak kita bahas bareng-bareng aja ya. Aduh, ada nggak? Ada yang bisa nggak? Kasus 1. Ayo, siapa yang pegang kasus 1? Ayo, Ustazah Asri, silakan. Nggak apa-apa. Mau salah atau benar atau tidak, itu nanti kita bersama-sama mengkoreksi, mengatasi kan ini contoh-contoh permasalahan di sekolah ya. Biar kita bersama-sama memberikan pemahaman yang baik agar merubah perilaku tidak cara menghukum kepada anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kasus 1 yang dimana salah satu guru menjadi pengganti karena guru yang mengajarnya tidak hadir. Nah, di sini itu ada 2 siswa yang banyak ngawang. Nah,
kamu ngerjain gitu ya. Nah di sini tetap gurunya itu, guru penggantinya itu Bu Eni. Bu Eni itu guru baru posisinya ya, baru 2 tahun. Beliau diamanahkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menggantikan guru yang tidak masuk, yaitu guru matematika. Udah sama guru baru, terus pelajaran matematika. Namun 2 siswa ini tidak mau mengerjakan ya, bahkan ibu pengganti ini suruh ayolah kerjasama gitu, karena nanti takut ibu takut ditegur. Nah jadi ibu kepala sekolah itu takut ditegur oleh kepala sekolah jika ada siswa yang tidak mengerjakan. Kemudian di sini Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Jadi ada sesuatu yang tidak diinginkan sesuai harapan Ibu Eni gitu ya. Jadi masuk ke kelas itu bukan mengindahkan gitu ya. Jadi Bu Eni ini tidak suka gitu ya, tidak enak sama 2 siswa ini, karena ini kondisi siswanya adalah kelas 8 SMP ya. Jadi udah mulai bukan usia SD lagi ya saja di sini. Jadi udah bukan anak-anak gitu ya. Dengan kejati diriannya anak ini bisa menentang gitu ya apa yang ditugaskan oleh Ibu Eni ini. Kemudian Bu Eni itu menawarkan, mengusulkan, ayo kita kerjakan. Apakah mengerjakan tugas ini? Ibu mengusulkan, memberikan saran, apakah mau dikerjakan di sini? Terus usulannya juga mengirimkan tugasnya lewat email. Ketika soalnya sudah diselesaikan, Ibu Eni memberikan usulan mengerjakannya mengirimkannya lewat email ya. Kemudian Ibu Eni juga di sini mengusulkan, ada 2 usulan, yaitu mereka mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti, tapi di sini itu tetap tidak menghormati Ibu Eni gitu ya anak-anaknya. Jadi ini kasusnya mungkin yang anak baca di sini salah satunya anaknya tidak suka terhadap guru itu, satu tidak pendekatan kepada anak, yang belum pendekatan kepada anak karena posisinya posisi pengganti, dan kedua tujuannya tidak tersampaikan, mungkin belum tersampaikan. Dan di sini namun Ibu Eni-nya di sini sebagai manajer karena mengarahkan dan ingin kerjasama ya, karena salah satunya kerjasamanya bahkan 2 tugas ini dikerjakan dalam 2 usulan ini, mau lewat email atau mau sekarang untuk dikerjakannya. Jadi di sana Bu Eni ini sebagai manajer ya untuk mengerjakan ini. Jadi ada salah satu komunikasi ya kalau Ibu Eni ini untuk mengerjakan tugasnya. Namun anaknya tidak menanggapi Ibu Eni itu karena suatu posisinya hanya guru pengganti ya. Jadi anak mau menyampaikan itu sebagai manajer ya gurunya, tapi anak-anaknya mungkin belum bisa menerima kedatangan terhadap guru baru itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih plus bilang bagus. Masya Allah. Oke, kita lihat ya. Dari kasus ini, dalam kasus di atas langkah apa yang harus dilakukan oleh Bu Santi ya, Bu Santi. Bu Santi yang tadi kan intinya adalah Bu Santi ya. Bu Santi kan sakit ya, Bu Santi kan sakit. Dia menugaskan Bu Eni sebagai pengganti. Jadi pertamanya dulu Bu Santinya dulu ke Bu Eni menstabilkan dulu identitas, meredakan dulu permasalahan yang ada ini. Bu Santi dia menanyakan apakah mereka bersedia berbagi permasalahan yang ada atau enggak sama Bu Eni teh. Nah, berarti Bu Santi posisinya dia sebagai pemantau. Dia menanyakan atas kejadian ini, apakah kalian bersedia memperbaiki permasalahan? Si Pipi dan Natali bilang kami bersedia Bu. Nah ini ya. Nah, lalu bagaimana cara kita memvalidasi tindakan salah? Harusnya Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Jadi langkah pertama yang diambil yaitu menyuruh Pipi dan Natali itu minta maaf dulu kepada Ibu. Bu siapa yang tadi mengganti teh? Bu Eni. Itu karena Bu Santi sebagai wali kelasnya, kenapa dia ke sekolah karena alasan tertentu izin. Berarti Bu Santi itu bilang ke anak-anak, suruh anak-anaknya minta maaf dulu ke Bu Eni itu ya, biar permasalahannya
kelas, ya. Bu Santi bilang kepada mereka, apakah perbuatan mereka itu benar atau salah ketika dikasih tugas mereka malah seperti itu, ya, kepada guru pengganti, kayak gitu ya. Berarti pertamanya harus menstabilkan dulu identitas, mencari akar permasalahannya dulu, mengatasi permasalahannya, baru melakukan tindakan aplikasinya, yaitu suruh Pipi dan Natali minta maaf karena mereka tidak melakukan diskusi kelompok, ya. Harus mengirimkan email, terus mengusulkan kepada kepala sekolah agar Bu Eni sebagai guru pengganti tetap dilakukan, tapi mereka harus menghormati kepada guru pengganti. Hampir mendekati kebenaran yang seperti. Ada yang bisa lagi kasus kedua? Ada yang sudah kasus kedua? Kasus kedua siapa? Samsul. Ya, yang Sabrina ini kasus kedua adalah Sabrina bangun terlambat. Biasanya ini tim kasih kesiswaan nih, yang hari Senin. Ada anak yang memakai sepatunya coklat bukan hitam, kesiangan. Nah, si Pak Lumate sebagai guru dia langsung menghukumnya, buka sepatu, terus nyeker tong sekolahnya nyeker. Nah, itu bagaimana cara mengatasi anak yang seperti itu? Kasus 1, Ustaz Samsul. Kasus 2, Samsul. Kasus 2. Gimana seandainya Pak Samsul menjadi Pak Lukman, apa yang harus dilakukan? Ya, gini. Ya, kami dari kelompok 2 ya. Di sini ada cerita tentang Sabrina itu intinya kesiangan atau terlambat dan salah menggunakan sepatu. Sampai akhirnya mengakibatkan Sabrina kena hukuman 1 harian di sekolah tidak menggunakan sepatu. Nah, permasalahannya apabila di sini ditanyakan dalam kasus di atas sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Dia sebagai posisinya apa? Penghukum, teman, merasa bersalah, manajer, atau pemantau. Kalau dilihat dari kasus di atas, Pak Lukman tentu jelas sebagai penghukum ya, karena beliau langsung menghukumi pakai buka sepatu langsung, saya tidak pakai sepatu. Jadi mengakibatkan Sabrina itu merasa malu, tidak mau kemana-mana, intinya berdiam diri di dalam kelas. Terus lalu jelaskan apa indikatornya. Indikatornya. Si Pak Lukman itu kok bisa sebagai penghukum? Karena seharusnya sebagai seorang guru, menurut pandangan saya pribadi ya, seorang guru itu harus tahu karakter anak ya. Kadang-kala ada gini loh, ada anak yang memang sengaja aja setiap hari nggak pakai sepatu, karakternya seperti itu, atau sepatunya menggunakan sesuka hatinya, misalkan di sini menggunakan sepatu hitam, ada yang menggunakan sepatu coklat, ada yang sengaja seperti itu. Dalam kasus ini saya membacanya kalau Sabrina itu emang tidak sengaja ya. Jadi pentingnya seorang guru itu harus mengetahui karakter anaknya masing-masing beserta didiknya. Jadi ketahuanlah anak yang nakal itu karakternya seperti apa, atau anak yang jujur itu seperti apa. Insya Allah kita sebagai guru udah tahu karakter setiap anak. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh Pak Lukman adalah tidak boleh melakukan hukuman secara spontan, ya, nggak pakai UFI, ya, jadi secara spontan aja, gitu ya, secara spontan. Jadi biasanya kan di setiap sekolah itu harus ada minimal 1 kali kesalahan, makanya kita masih kasih toleransi, 2 kali kesalahan kita kasih toleransi. Nah, ketiganya biasanya ini yang harus menjadi titik jerak seorang anak tersebut. Bisa dilakukan mungkin tidak dengan cara mencopot sepatu dalam waktu seharian, mungkin bisa dihukum dengan cara dikasih tugas yang berkaitan dengan kedisiplinan, mungkin seperti itu. Ya, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Kalau menjadi seorang manajer, Gimana dia? Kalau dia sebagai manajer? manajer itu tanya dulu baik-baik. Kenapa kamu kesiangan? Kan ada faktor kesiangan itu. Apakah dia begadang malamnya mengerjakan tugas atau kemana gitu? Kenapa dia kesiangan? Ditanyakan dulu. Apa sih faktor kesiangannya Sabrina ini? Lalu pendekatan berikutnya setelah faktornya sudah diketahui, misalkan semalam saya habis menjenguk
saudara saya yang sakit, jadi mengantar ke mana gitu suatu tempat yang jauh dan pulang larut malam. Nah, kalau alasan-alasannya apa ya, bisa di masuk akal atau bisa diterima oleh kita, ya itu ya penanganannya harusnya seharusnya tidak dihukum dengan spontan, melainkan ya karena emang kesiangannya karena faktor yang bisa diterima ya. Tapi kalau faktornya untuk misalkan main game kesiangannya atau nggak ada yang bangunin, nah itu bukan alasan-alasan yang bisa diterima gitu ya. Berikutnya aja langsung jelaskan kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah berarti di sekolah tersebut. Nah, kalau Anda jadi kepala sekolah ceritanya di sekolah-sekolah ya. Kalau jadi kepala sekolah tentu saya sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah akan memberikan, kan biasanya sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai itu ada raker namanya ya. Di dalam raker itu akan memberikan satu wejangan ya, satu kesepakatan bersama terkait ini siswa yang rambutnya panjang ini hukumannya apa ya, seragam yang salah pakai seragam apa konsekuensinya. Jadi di dalam raker tersebut biasanya kita akan memaparkan semua peraturan sekolah ya, dari anak, dari seragam, dari kerapihan, dan dari keterlambatan mungkin. Jadi seperti tadi ya, seharusnya ada toleransi bila mana satu kali kesalahan masih ditoleransi, dua masih ditoleransi, ketiga ini harus ada titik jaraknya. Mungkin seperti itu kalau anak menjadi kepala sekolah. Inilah kewajiban apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Oh ini mungkin kenapa di sekolah harus menggunakan sepatu hitam kewajibannya? Mungkin untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap siswa tersebut ya, karena setiap tempat, setiap wilayah itu mempunyai peraturan masing-masing. Kayak kita masuk ke rumah adat misalkan Baduy yang tidak boleh, ini kan ada punya peraturan masing-masing. Nah, setiap sekolah juga mungkin punya peraturan masing-masing. Ada yang boleh menggunakan sepatu berwarna, ada tapi mungkin celananya panjang gitu ya. Ada kan, karena setiap sekolah itu tidak bisa disamakannya. Jadi mungkin nilai kebajikan yang bisa didapat dari ini adalah tentang kedisiplinan terkait anak-anak peserta didik kita ya. Lalu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Luman mengenai kasus tersebut? Kalau Anda menyikapi langkah Pak Luman itu tentu seperti ya tadi, seorang penghukum ya, seorang penghukum, dan kata Ustazah nanti tadi dijelaskan seperti guru jadul ya, guru jadul itu ya yang apa-apa sedikit-sedikit menghukum. Nah, seharusnya di era yang sekarang ini mungkin pendekatan terhadap anak itu lebih dilakukan lagi agar tidak melakukan hukuman-hukuman yang spontan tadi, tidak langsung saya nggak pakai sepatu gitu. Ini seperti itu aja yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih. Oh, Masya Allah, untuk undangan yang luar biasa. Jawaban dari apa? Masya Allah. Nih, nanti cocok jadi wali kelas saja. Dia bisa menangani kasus-kasus tentang kenakalan anak. Kasus terakhir, satu lagi kita terakhir kasus terakhir. Ya. Di mana di sini kasusnya adalah Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Nah, di saat menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, Ibu Dani memperhatikan bahwa ada anak ya, siswa namanya Fajar. Di sini dia terlihat malas-malasan ya, ngantuk ya, ngantuk berat sepertinya. Malas-malasan, tidur-tiduran, dan tidak fokus ya dalam belajar. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatan kepada Fajar ya.
Mungkin kalau menurut anak posisi kontrol yang harus terapkan kepada pelajar sebagai teman, ya, sebagai teman. Jadi kita tanya dulu, ya, gali dulu, tanya dulu, pelajar kenapa mengantuk, kenapa belajarnya tidak fokus, gitu ya, baik-baik dulu. Menggali kenapa alasannya sehingga pelajar itu menjadi tidak fokus atau mengantuk di pelajaran bahasa Inggris. Nah, ya, sebagai teman. Kemudian membaca sikap pelajar seperti itu di kelas, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh pelajar? Biar dia semangat. Ya, biar dia semangat, tidak mengantuk, tidak malas-malasan. Dan ini mungkin banyak kasus ya terjadi di kelas kita, terutama di kelas atas. Mungkin banyak faktor. Yang pertama itu faktornya banyak sekali, pokoknya HP, ya, main HP sampai larut malam sehingga mengganggu pelajaran di sekolah, ya. Nah, pendekatannya itu kita menggali juga, ya, dan mungkin memantau, gitu ya, menggali selain kita di sekolah kepada pelajar, pendekatan sebagai teman, kita juga ke orang tua, ya, mencari tahu mengapa pelajar itu seperti itu di kelas. Apakah memang alasannya dia main HP, gitu ya, main sampai larut malam, ataupun ada alasan yang lain, gitu, atau belajar sampai larut malam, ya, seperti ada di kelas 6, ya, di SD Darumpon juga ada yang seperti itu, tapi alasannya itu setelah dilihat karena dia sama orang tuanya diporsir belajar sampai larut malam, gitu ya, sehingga ketika di sekolahnya ngantuk, kurang fokus, gitu ya. Mencari tahu, gitu ya, dengan pendekatan sebagai teman. Nah, kemudian bila mana ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Kalau menurut saya, pemantau itu, ya, yang akan diajukan oleh ibu Dani, mungkin kalau pemantau kan diam di sini, ya, cuma lihat-lihat gitu, ya, tanpa ada tindakan yang lain. Mungkin pertanyaannya, pelajar yang serius belajarnya, ya, pertanyaan pertama. Mungkin pertanyaan kedua, pelajar kalau ngantuk silakan pelajar keluar, cuci muka dulu, gitu, ya. Kemudian yang terakhir mungkin kalau tidur pelajar jangan larut malam, nanti mengganggu pembelajaran di kelas. Nah, gitu. Kemudian apabila Anda kepala sekolah ajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut, ya, Anda kepada pelajar. Mungkin menggali informasi, menggali alasan, ya, kenapa sampai pelajar tidak fokus atau sering ketiduran di kelas. Mungkin itu saja dari kasus 3 penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata semua asatidz semua sudah bisa, ya, bisa memposisikan kontrol seorang guru di kelasnya masing-masing. Semoga nanti ketika ada kasus-kasus yang serupa, antum semua bisa dapat mengatasinya sesuai dengan posisi kontrol seorang guru. Yang satu adalah jangan sampai kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita harus menjadi apa? Posisi guru sebagai teman, ya. Ketiga, sebagai apa? Manajer, ya, manajer, pemantau, dan jangan sampai sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kewajiban kita adalah satu, ketika ada permasalahan, gunakan dengan cara jalan segitiga restitusi. Pertama, cari akar permasalahannya dulu. Stabilkan identitas, kenapa alasannya dia seperti itu. Kedua, beri dia kenapa dia melakukan itu, benar atau salah. Ketika kita bilang nasihatin, nasihat bahwa itu adalah tindakan yang salah, buat anak didik kita mengubah perilaku, mengkoreksi itu sesuai juga dengan keyakinan atau kesepakatan di kelas. Bisa dipahami, ya, mungkin? Ya. Ya, mari kita akhiri tepuk tangan yang meriah untuk pelajaran ini. Masya Allah, biasa. Untuk pelajaran mari kita tutup dengan
Katanya mau nanya nih, setelah kita menerapkan keyakinan kelas sama kesepakatan kelas ya, disiplin positif. Sekarang bagaimana kondisi kelas? Apakah ada perubahan? Nipatin dulu. Ada lebih tenang, kalau jarang ada yang ribut, lebih tertib. Nah, kalau Eka gimana Kak sekarang? Nah, jadi di kelasnya apa kondusif gitu. Nah, terus apa lagi? Berkurang ya? Iya, kayak gitu. Terima kasih atas tanggapannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iliana. Asila. Terus gimana nih sekarang di kelasnya ketika penerapan budaya positif? Di kelasnya semakin nyaman nggak atau tentram nggak? Nyaman. Dulu sering ngejek, tapi sekarang berkurang. Nah, terus kalau Kiana? Ya baik, nggak banyak yang nakal. Nah, berarti di kelas nyaman? Di kelasnya enak kan sekarang? Apa? Nyaman? Enak. Terus? Tertib? Bersih nggak? Terima kasih ya. Bersih banget ya. Terima kasih.